Halo traders, kembali ke channel seputar forex. Saya Rizky Rosadi. Kali ini kita lanjut pembahasan untuk trennya ya. Dua topik hari ini kita bahas, pertama tentang gelombang dan bukan gelombang, dan yang kedua tentang trennya itu sendiri seperti apa. Penasaran? Silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari kami. Nah, langsung kita masuk ya. Pertama, apa sih itu gelombang? Gelombang adalah tiga titik yang terbentuk dari top dan bottom. Seperti apa sih gelombang? Nah, saya kasih contoh ya. Top, kalau gelombang turun, ini gelombang turun ya. Gelombang turun terdiri dari dua top 2 dan satu bottom. Gelombang naik terdiri dari dua bottom, satu top. Jadi ini saya kasih pembatas ya. Ini satu gelombang. Bagaimana kalau dua gelombang? Saya geser ke sini jadi dua gelombang. Tiga gelombang tinggal ditambahkan saja seterusnya. Sama juga seperti ini. Satu gelombang ini dalam gelombang naik, dua bottom dan satu top. Kalau dua gelombang, maka bottomnya ada 3, 1, 2, 3 dan dua topnya. Bisa dipahami ya, konsepnya simple kok. Namun dalam prakteknya saya bukannya mau hitung bottom ini dua gelombang, tiga gelombang, enggak, saya tidak hitung. Cuma kita untuk menyamakan definisi, saya hitung seperti ini. Jadi ada 3 titik ya. Kalau turun 2 top, 1 bottom. Kalau naik 2 bottom, 1 top. Oke, paham ya? Yang kedua kita bahas apa itu gelombang dan bukan gelombang. Sekarang coba perhatikan di kotak ini ya. Sekarang kotak ini yang biru ini saya tandain ya. Contoh, harga sedang di sini. Dari atas ini turun ke bawah. Maka gelombangnya akan digambar sesuai dengan ini, yang biru ini. Jadi top, bottom, lower top, dan lower bottom. Masalahnya pada saat harga berlanjut, ini saya geser ini ke sini. Ini jadi tidak valid. Jadi lower topnya dipindahkan ke sini, dan ini yang biru harus dihapus. Langsung ini garis dari top langsung ke bottom sini. Maka ini disebutnya bukan gelombang. Nah, kalau di grafik ini misalnya ini ya, ini top dan bottom. Ini kayaknya harus saya hapus ya. Nah, ini dia. Contoh, misalnya Anda lihat ya, top, bottom, lower top, lower bottom. Pada saat harga membentuk lower top yang lebih tinggi daripada lower top yang sebelumnya seperti ini, maka ini dianulir. Dan ini langsung ditarik dari top ke atas ke bawah. Dianulir, saya hapus. Kenapa? Karena kalau tidak dihapus, maka gelombangnya jadi aneh. Nah, coba lihat nih. Lihat seperti ini ya. Atau kalau di sini, coba saya lihat ini ya. Lihat gelombangnya kalau seperti ini. Kan jadi aneh kan? Jadi kayak bukan tren turun, bukan gelombang turun. Lihat nih, top, lower bottom, lower top, lower bottom. Ini bukan lower top, malah jadi higher top. Higher top, soalnya kan trennya naik ya. Kalau sudah jadi higher top, malah trennya malah turun lagi. Ini dianulir. Jadi seperti itu. Pengertiannya kenapa untuk menyamakan definisi. Kenapa kita pakai lower top dan lower bottomnya? Ini saya tandain di sini. Ya, jadi ini yang benar. Yang biru ini harus dihapus. Nah, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Ini kalau tren turun, kalau tren naik sama tren naik. Contohnya ini ya, bottom, higher top, higher bottom, higher top. Masalahnya bottomnya, lower bottomnya lebih rendah dari lower bottom yang sebelumnya, tapi masih belum break ya, bottom yang paling bawah. Terus harganya break top lagi, maka yang ini dianulir, ini harus dihapus, ini langsung ke sini. Nah, jadi bottom, top, higher bottom, higher top, higher bottom. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti bisa latihan di grafik-grafik. Soalnya
akan banyak nanti gelombang-gelombang, terutama ini kalau time frame yang kecil. Saya tidak sarankan sih pakai teori ini di time frame kecil karena banyak sekali noise-nya, apalagi H1, M15 itu sangat noise-nya sangat banyak. Ini paling cocok digunakan di daily dan time frame di atasnya karena gelombangnya lebih teratur dan noise-nya lebih sedikit. Nah, oke. Jadi pembahasan gelombang dan bukan gelombang saya lanjut ya. Ini sudah selesai. Yang kedua tentang tren. Apa itu tren? Ini saya ini sedikit ya ini. Top dan bottom kan satuannya, top dan bottom satuan. Top dan bottom yang digabungkan tadi menjadi 3 titik jadi gelombang. Kalau turun itu topnya 2, bottom 1. Kalau naik bottomnya 2, topnya 1. Gelombang yang digabungkan menjadi tren. Kayak ini ya, top, bottom, top, bottom, top. Jadi apa? Tren turun. Kenapa tren turun? Karena ada lower top dan lower bottom. Begitu pula sebaliknya. Bottom, top, higher bottom, higher top, higher bottom. Jadi tren naik. Jadi gabungan dari gelombang menjadi tren. Nah, berapa batasan gelombang tren ini? Saya rasa kalau 2 gelombang sudah cukup dibilang tren. Seperti ini ya, top, bottom, top. Nah, kalau masih 3 seperti ini bisa jadi masih koreksi. Tapi kalau sudah ada lower bottom dan lower top setelahnya, maka ini sudah fix jadi tren turun. Begitu pula naiknya ya. Bottom, top, higher bottom. Ini masih belum tentu fix ini tren naik. Tapi kalau sudah ada higher top dan higher bottom, itu sudah fix tren naik. Lain case-nya kalau seperti ini ya, langsung break dia higher bottom yang di tren naik sebelumnya, break dia higher bottom, langsung berubah trennya, sama kayak di sini. Balik lower top, ya bikin higher top yang baru, langsung berubah trennya dari turun menjadi naik. Bagaimana kalau ini nggak langsung ini contoh ya, saya kasih contoh. Ini nggak langsung naik 1 kali, tapi begini. Jadi gelombangnya nggak 1 kali, tapi bikin 2 gelombang. Begini nanti. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, selama ini masih di sini belum break ya. Belum break ini belum bisa dibilang perubahan tren. Jadi fokusnya ke sini ya. Ke titik top atau bottom terakhirnya. Dan masing-masing tren. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Simple. Jadi sebelum saya akhiri, saya rekap sedikit. Yang pertama, gelombang itu terdiri dari 3 titik, top dan bottom. Tinggal disesuaikan. Kalau gelombangnya turun, topnya 2, bottomnya 2, bottomnya 1. Kalau trennya naik, bottomnya 2, topnya 1. Nah, tren adalah gabungan dari beberapa gelombang, minimal 2 gelombang. Jadi kalau kita lihat gelombang ini 1 gelombang, 2 gelombang, maka disebut ini tren turun, gelombang turun ya. Begitu pula dengan gelombang naik, ini 1 gelombang, ini 2 gelombang, disebut tren naik. Nah, ini kalau misalnya saya nggak ada data sebelumnya. Kalau misalnya di sini ada pakai seperti ini, ada higher bottom yang langsung break ya, itu tanpa 2 gelombang sudah bisa perubahan tren, bisa dibilang perubahan tren. Sama kayak ini, tanpa 2 gelombang langsung break ke lower topnya di dalam tren turun, lower topnya langsung kita bilang trennya sudah berubah. Ini case-nya kalau harga misalnya nggak ada sebelumnya ya. Jadi kita nunggu 2 gelombang dulu, baru dia berubah. Nah ini, jadi misalnya trennya naik di sini, trennya naik kencang. Nah ini kan berarti kan nunggu di sini nih mau break. Nggak perlu sampai di sini, cukup 2 gelombang di sini. Ini sudah disebut bilang gelombangnya sudah berubah atau trennya sudah tren turun. Tadinya kan naik ya, misalnya ini naik ya. Terus ini kalau dari teori Dow harus break ini nih. Higher top yang terakhir nih. Tapi karena yang penting ada 2 gelombang, top bottom di sini. Ini sudah bisa dibilang ini trennya sudah berubah walaupun belum break di sini. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir
Tren itu sendiri adalah gabungan dari gelombang. Mungkin bisa dipahami ya. Nanti bisa latihan teman-teman di grafik. Ini saya sarankan grafiknya itu grafik-grafik yang time frame besar, daily ke atas. Ini mohon maaf kalau grafiknya ini coret-coret, karena saya senangnya menggambar langsung ke grafik. Kadang kalau saya nggak tulis-tulis biasanya lupa. Mungkin itu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas, misalnya materi ini tentang TLS, metode TLS ini sudah selesai sampai di signal. Saya akan bahas tentang apa-apa yang ditanyakan di kolom komentar di bawah. Misalnya ada yang bingung tentang trennya, kita akan bahas ulang lebih spesifik tentang apa sih yang tidak dimengerti. Mungkin itu saja ya. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jika Anda menyukai video pembelajaran trading ini atau memiliki pertanyaan, silakan like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Untuk mendapatkan lebih banyak konten analisa dan belajar trading, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam pro.